Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Dakwah Rasulullah SAW ke luar negeri dengan mengirimkan surat kepada raja-raja untuk mengenalkan Islam dan mengajak untuk memeluk agama Islam. Ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah setelah perjanjian Hudaybiyah. Adapun raja-raja yang dikirim surat oleh Rasulullah seperti Heraklius, penguasa Romawi di Syam, Muqawqis di Iskandariyah Mesir, Kisra di Persia, dan masih banyak lagi raja-raja yang dikirim surat oleh Rasulullah SAW. Sebagai kelaziman surat menyurat resmi negara, Nabi Muhammad SAW membuat cincin stempel sebagai tanda keaslian surat itu. Stempel itu bertuliskan Muhammad Rasulullah. Para penguasa negara merespon surat dari Muhammad SAW dengan beragam sikap. Ada yang menghormati dengan mengirim surat balasan sebagai tanda persahabatan. Ada yang mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Raja Najasyi. Ada yang menghina, dan bahkan ada yang marah dan membunuh utusan Nabi Muhammad SAW. Kali ini kita akan membahas tentang raja yang zalim, yaitu Raja Kisra di Persia yang menyobek surat dari Rasulullah SAW. Jika surat Rasulullah SAW dibaca dan diterima dengan hormat oleh Raja Persia, maka tidak demikian halnya yang terjadi terhadap raja yang sombong ini. Surat Rasulullah SAW kepada Kisra Raja Persia itu berbunyi seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasul kepada Kisra pemimpin Persia. Kesejahteraan bagi siapapun yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan utusannya, bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku menyuruh Tuhan dengan seruan Islam. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada seluruh manusia untuk memberi peringatan kepada orang yang hidup dan orang yang membenarkan perkataan atas orang-orang kafir. Masuklah Islam, niscaya Tuhan akan selamat. Namun jika Tuhan menolak, maka dosa orang-orang Majusi ada di pundak Tuhan. Di akhir surat berbunyi, apabila Tuhan masuk Islam, kuberi apa yang menjadi milik Tuhan dan mengangkat Tuhan sebagai pemimpin kaum Tuhan. Demikianlah bunyi surat Rasulullah untuk Raja Persia. Dikisahkan Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Hudzafah, untuk menyerahkan surat kepada Kisra. Maka berangkatlah Abdullah bin Hudzafah pergi ke Persia untuk menyerahkan surat kepada Kisra. Setelah sampai di Persia, Kisra memanggil seluruh pembesar supaya hadir di majelisnya. Tatkala Kisra melihat Abdullah menghadap, dia memberi isyarat kepada pengawal supaya menerima surat yang dibawa Abdullah, tetapi Abdullah menolak memberikannya kepada pengawal. Abdullah berkata, "Jangan, Rasulullah memerintahkan supaya memberikan surat ini langsung ke tangan Kisra tanpa perantara. Aku tidak mau menyalahi perintah Rasulullah. Kisra bisa memahami. Biarkan dia mendekat kepadaku," kata Kisra kepada pengawalnya. Abdullah pun menghampiri Kisra, kemudian menyerahkan surat dari Rasulullah itu. Selanjutnya Kaisar memanggil sekretaris berkebangsaan Arab berasal dari Hirah. Kisra memerintahkan sekretaris itu untuk membuka surat tersebut di hadapan Baginda dan menyuruh membacakan isinya. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra, Maharaja Kisra, berbahagialah siapa yang mengikuti petunjuk. Baru sampai di situ sekretaris membacakan surat. Api kemarahan menyala di dada Kisra, mukanya merah, dan urat lehernya membengkak. Ia sangat tersinggung, karena Rasulullah menyebut nama dirinya sendiri lebih dahulu sebelum menuliskan nama Kisra. Kemudian Kisra merebut surat tersebut dari tangan sekretaris, dan menyobeknya tanpa mengetahui isi surat selanjutnya. Kemudian Kisra berteriak, "Berani-beraninya dia menulis seperti itu kepadaku, padahal dia budakku."
Kemudian ia memerintahkan Abdullah bin Hudzafah diusir dari majelis. Abdullah pun keluar dari majelis Kisra. Setelah itu Kisra memerintahkan Badhan, gubernurnya di Yaman, untuk membawa Nabi Muhammad SAW ke hadapannya. Selanjutnya Badhan menugaskan 2 orang bawahannya untuk menemui Rasulullah sambil membawa surat untuknya. Ketika 2 utusan tersebut tiba di Madinah dan menghadap Rasulullah, salah seorang di antara mereka dengan nada mengancam berkata, "Sesungguhnya rajanya para raja, yaitu Kisra, telah mengirim surat kepada Raja Badhan, agar dia mengirim utusan untuk menemui Tuan, lalu membawa Tuan ke hadapannya." Kemudian utusan tersebut menyerahkan selembar surat untuk Rasulullah. Rasulullah tersenyum setelah mengetahui isi suratnya. Kemudian Rasulullah memerintahkan mereka untuk menemuinya lagi pada keesokan harinya. Nabi SAW bersabda, "Kembalilah kalian dan datanglah besok, supaya akan kukabarkan kepada kalian apa yang aku ingin kabarkan." Pada saat yang sama, di Persia terjadi pemberontakan besar-besaran yang diprakarsai oleh putra Kisra sendiri yang bernama Siruyah, atau yang memiliki nama monarki Kubad II. Dikisahkan, saat itu pada malam hari, para prajurit penjaga malam di Madain yang biasanya menyerukan nama raja yang berkuasa, malah menyebut nama Siruyah ketimbang Kisra, sebuah tanda kudeta telah dimulai. Pada saat aksi kudeta itu, bukan hanya Raja Kisra yang dibunuh. Siruyah, putranya juga membunuh seluruh anggota keluarganya yang laki-laki, kecuali putranya sendiri, Ardashir. Anak-anak keturunan Anushirwan yang dibunuh oleh Siruyah diperkirakan mencapai 15 hingga 18 orang, baik dewasa maupun anak-anak. At-Tabari dalam kitabnya berjudul Tarikh Al-Rasul wa Al-Muluk meriwayatkan pada hari setelah Siruyah membunuh saudara-saudaranya, 2 saudara perempuan yang tidak dibunuh datang ke hadapannya dan mencaci serta menghina dia dengan kasar. "Keserakahan akan tahta kerajaan yang masih belum kokoh telah mendorongmu untuk membunuh ayahmu dan semua saudara laki-lakimu, dan engkau telah melakukan tindakan yang tidak hormat," ujar saudari perempuannya. Maka pada keesokan harinya Rasulullah SAW memberitahukan peristiwa pemberontakan di Persia kepada kedua utusan Badzan. "Sampaikanlah pada saudara kalian Badzan bahwasannya Robku Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghinakan tuan kalian, Raja Persia." Mereka lalu bertanya, "Apakah Tuan betul-betul yakin dengan apa yang Tuan katakan ini? Sebenarnya kami tidak seberapa membenci Tuan. Maka apakah kami harus mencatat apa yang Tuan katakan ini dan menyampaikannya kepada raja kami Badhan?" Rasulullah SAW menjawab, "Benar, sampaikan hal ini kepadanya. Sampaikan pula pesanku kepadanya, bahwa agama dan kekuasaanku akan merambah seperti yang dicapai Kisra, menguasai yang kaya maupun yang miskin. Sampaikan pula kepadanya, apabila Tuan mau masuk Islam, kuberikan apa yang menjadi milik Tuan dan mengangkat Tuan sebagai pemimpin bagi kaum Tuan." Maka kedua utusan itu segera kembali menemui Badhan dan menyampaikan pesan Rasulullah. Tidak berapa lama kemudian, datang sebuah surat kepada Badhan yang memberitakan bahwa Kisra telah tewas. Dalam surat itu Siruyah berkata kepada Badhan, "Awasilah orang yang sudah dikirimi surat oleh ayahku itu, yang dimaksud adalah Rasulullah. Dan janganlah engkau menyerangnya sebelum ada perintah dariku." Al-Khudri dalam Muhadrat Tarikhul Umam Al-Islamiyah dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari yang dikutip oleh Syekh Syaifur Rahman, hal inilah yang kemudian mendorong Badhan beserta rakyatnya di Yaman untuk memeluk Islam. Sebelum Siruyah membunuh Kisra, salah seorang tokoh negarawan Persia datang kepada Siruyah setelah dia menjarakan ayahnya dan berkata kepadanya, "Tidaklah pantas bagi kita memiliki 2 orang raja. Apakah engkau membunuh Kisra? Dan kami akan menjadi hambamu yang setia dan patuh. Atau kami akan menggulingkanmu dan berikan kesetiaan kami kepadanya, seperti yang selalu kami lakukan sebelum engkau mendapatkan tahta kerajaan." Kata-kata ini mendatangkan ketakutan di hati Siruyah.
Kemudian ia memerintahkan Kisra untuk dipindahkan dari istana pemerintah ke rumah seorang pria yang bernama Maraspang. At-Tabari mengisahkan, Siruyah kemudian membuat berbagai tuduhan atas kejahatan-kejahatan Kisra dan memerintahkan Mihurmuz, salah seorang putra pejabat Persia, untuk membunuhnya. Kemudian ia juga membunuh seluruh anggota keluarganya yang laki-laki. Meski demikian, ketika dia membunuh saudara-saudaranya, dia menunjukkan kesedihan yang luar biasa. Itulah yang terjadi terhadap kerajaan di Persia setelah menyobek surat Rasulullah SAW. Kerajaan menjadi kacau dan hancur yang diakibatkan oleh mereka sendiri. Dan itu semua tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kisah ini, Nabi SAW telah mengetahui akan kebinasaan Raja Persia di saat berani menyobek surat beliau dan tidak menghormati beliau. Maka siapapun yang membenci dan memusuhi Rasulullah SAW, niscaya Allah akan menghancurkannya dan membinasakan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.